Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Hafiz dalam program Tribun Newsmaker. Saat ini saya telah bersama Bapak Eman Sulaiman, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Provinsi Riau. Ya. Apa kabar Pak Eman? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak Eman? Sehat, kemarin baru rapid test. Rapid test, iya. Ya, kita akan bincang-bincang seputar pasar saham, Ya. pasar saham milenial dan juga pandemi. Ya. Seperti itu. Nah, untuk awal saya ingin tahu dari Pak Emon bagaimana kondisi pasar saham kita di Riau saat ini, lebih khususnya lagi minat masyarakat dan lebih khusus lagi milenial. Silakan Pak Emon. Kalau kita bicara pasar modal di Riau cukup bagus ya ini ya dalam di tahun ini, dan kebetulan kalau kita flashback itu dari 2003 sebetulnya masuk ke Riau ya, pertumbuhannya cukup signifikan sampai dengan sekarang. Kalau mungkin di awal-awal 2003 itu hanya 100-an investor, sekarang sudah totally sudah sekitar 25 ribuan investor. 100 jadi 25 ribu. Ya, jadi angkanya memang pertumbuhannya luar biasa dan pertumbuhan yang cukup tinggi juga di tahun ini malah. Di tahun pandemi pertumbuhannya juga malah lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di saat orang bicara kemunduran ekonomi yaitu kemerosotan. Ya. Betul, karena ini ya mungkin jadikan salah satu peluang juga ya, karena kondisi pandemi, orang melihat kan di dalam sebuah krisis atau resesi selalu ada peluang. Nah, orang melihat bahwa ketika pandemi ini tidak semua sektor mengalami koreksi, ada sektor-sektor yang bagus. Nah, ini dimanfaatkan oleh investor-investor yang paham tentang pasar modal. Sehingga kalau kita lihat juga dari sisi perkembangan, pertumbuhan di tahun ini jauh lebih baik. Ini ya. Nah, kalau kita melihat profil dari investor itu sendiri, seperti apa Pak Emon? Dari sisi usia, terutama dari milenial tadi? Iya, kalau kita dari sisi gender dulu ya, dari sisi gender memang investor di Riau ini masih dikuasai oleh laki-laki, ya ini ya, karena mungkin masih yang punya penghasilan nih di Riau masih banyak laki-laki. Memang kita sadari bahwa sebetulnya era emansipasi juga perempuan sudah mulai punya penghasilan sendiri. Namun kalau kita lihat kesadaran untuk berinvestasinya masih cukup terbatas di kalangan perempuan, ya. Dan kemudian kita juga pilah dari sisi usia, ya dari sisi usia kita coba bagi ke dalam beberapa skala usia. Yang pertama skala usia 18 sampai dengan 25 tahun, yang ini cenderung milenial ya. Nah, usia milenial, kemudian 26 sampai 30, 31 sampai 40 dan 41 sampai 100 gitu ya. Kalau kita lihat data angka pertumbuhan investor di skala umur tadi yang paling tinggi ya dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah tahun 2015 ya, 2016 dan sebagainya ya ke atas, itu angka usia muda generasi milenial itu pertumbuhan cukup tinggi. Bahkan tahun ini dari pertumbuhan investor yang 6.000 sekian, itu hampir setengahnya mungkin 40-50% itu dari generasi milenial. Wah, ini angka menggembirakan ya Pak Emon. Menggembirakan. Dan sekarang angka usia milenial 18-25 itu 9.639 investor. Sedangkan usia 26 sampai 30 4.900, usia 31 sampai 45.746, dan angka usia di atas 41 tahun itu 5.876. Ya ini ya. Ya walaupun secara aset tentunya angka usia di milenial ini masih cukup kecil, tapi kalau kita lihat angkanya ya, aset sahamnya itu sekitar 63 miliar. 63 miliar dari milenial. Dari milenial untuk di saham saja. Ya. Jadi kalau kita bagi 9 ribuan investor dengan 63 miliar, artinya per orang punya portofolio hampir 7 juta. 7 juta satu orang. Ya? 7 juta satu orang. Karena ini potensi yang bagus itu dia. Ya. Artinya dia sudah. Tapi poin penting untuk ke pertumbuhan generasi milenial yang tinggi ini ya, poin pentingnya adalah adanya kesadaran, kemauan dari generasi milenial untuk mengelola uang. Ini poin penting. Karena tugas dari pemerintah kan bagaimana masyarakat sejahtera. Nah, tugas industri keuangan bagaimana masyarakat tetap sejahtera. Dengan cara apa? Dengan cara masyarakat mengelola uangnya secara bijak. Nah, kesadaran berinvestasi di kalangan milenial ini akan menjadi positif ketika dia masuk masa usia sudah bekerja,
dia punya pendapatan, dia sudah pengetahuan bekal untuk mengelola uang secara bijak. Ini menjadi penting sehingga kesejahteraan bisa dikunci nih Iya. dengan pengelolaan uang yang baik gitu nih ya. Iya. Jadi ini yang kita harapkan gitu nih ya. Nah, tapi sebelum itu kita kembali ke pertanyaan dasar ya Bang Eman. Kenapa kita harus berinvestasi, terutama lebih khusus lagi di pasar modal? Iya. Jadi gini, poin pertama kenapa kita harus berinvestasi, bahwa kita meyakini ya kebutuhan akan uang di masa yang akan datang itu sebuah kepastian. Kalau kita punya cita-cita umurnya panjang, berarti kita akan membutuhkan uang tuh di skala umur tersebut. Ya ini ya, saya pernah membagi beberapa skala usia dan di bawahnya tuh kebutuhannya apa gitu di rata-rata orang Indonesia. Misalkan 40 sampai 50 itu rata-rata orang mau beribadah. Kalau di Riau ini Melayu nih ya, Iya. pasti rata-rata pengen naik haji di situ Iya. ininya. Nah, kebutuhan untuk naik haji itu juga cukup besar. Iya. Nah, ini yang harus disiapkan sebelumnya kan ini ya. Dan kesadaran akan terus kemudian setelah pensiun kesehatan menurun dan sebagainya. Ini juga harus disiapkan. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi trigger motivasi kita untuk mempersiapkan itu. Dan ini kan kebutuhan jangka panjang. Ya, kebutuhan jangka panjang yang harus ditempatkan pengelolaan uangnya di mana? Di produk-produk jangka panjang. Ya, di produk jangka panjang di mana? Di Indonesia. Ya di pasar modal. Jadi masyarakat harus paham kesadaran kenapa harus berinvestasi ya karena kebutuhan uang yang akan ada muncul di depan itu sebuah kepastian. Sedangkan kita punya uang itu sebuah ketidakpastian. Contoh hari ini nih, belakangan hari ini. Iya. Siapa sih yang bakal menyangka saya nih sudah bekerja dari rumah dari bulan Maret. Work from home. Work from home. Iya. Untung masih bekerja. Kan pertanyaannya itu. Untung masih bekerja. Untung masih bekerja. Banyak teman-teman kita di sekitar kita gara-gara pandemi itu akhirnya PHK. Iya. Banyak teman-teman kita gara-gara pandemi akhirnya dia bekerja hanya separuh waktu. Banyak dari teman-teman kita yang bekerja ya, dia hanya mendapatkan ya dia full tapi dia mendapatkan setengah. Karena melihat kondisi perusahaan, melihat kondisi sawah ladangnya nih, lagi kondisi sedang jelek, ayo bareng-bareng yang penting kita bisa melewati ini. Jadi dan ini tidak ada orang menyangka bakal akan seperti ini gitu dia. Nah, artinya apa? Ada sebuah ketidakpastian di masa yang akan datang. Kalau kita ya mempercayai bahwa akan muncul hal seperti ini, sesuatu yang tidak pasti, ya harus disikapi dengan ya kondisi persiapan yang baik, termasuk kebutuhan finansial. Ya, dulu perencanaan keuangan menyiapkan dana mendadak itu cukup dengan angka 3 bulan kebutuhan minimal. 3 Jadi bulan. kalau 3 bulan. Kalau Mas punya mengelola uang biasanya ada dana kedarurat Iya. itu 3 bulan ya. Dana kebutuhan minimal per bulannya ya disiapkan 3 kalinya. Nah, sekarang dengan kondisi pandemi sudah berapa bulan nih? Udah hampir setahun. Hampir tahun. Atau kan lebih dari 6 bulan. Artinya orang-orang yang punya cadangan Dana darurat darurat 3 itu bulan habis. gitu nih. Nah, inilah kenapa kita harus berinvestasi untuk menyikapi ini. Iya. Kita hidup dalam dunia kan terus berubah nih. Kalau kita nggak ikut berubah, ya kita akan digilas. Makanya ya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berinvestasi harus muncul karena adanya ini. Ya. Gitu nih. Jadi di masyarakat di Indonesia ini masih kurang lebih masih saving society. Masih menabung. Mindsetnya menabung. Mindsetnya menabung. Padahal menabung kalau kita tarik jenis produk menabung ini adalah produk yang dipersiapkan untuk jangka pendek. Gitu Bahkan dia. katanya orang sekarang menabung itu justru duit kita yang berkurang. Ya, karena karena- potongan sana, potongan sini. Betul. Kenapa? Karena ya memang menabung itu untuk menyimpan, bukan berharap untuk tumbuh. Ya. Gitu. Kalau untuk tumbuh ya harus diinvestasikan, harus dibisniskan. Tapi kalau kita hanya cukup disimpan, ya simpan, berharapnya adalah uangnya tetap. Gitu. Itu kenapa orang menabung ya sebetulnya kebutuhannya adalah uangnya tetap, bukan tumbuh. Karena kalau tumbuh dia harus berinvestasi. Ya. Tumbuh harus berbisnis gitu nih. Nah, kesadaran untuk berinvestasi dan kesadaran untuk berbisnis harapannya adalah muncul di masyarakat karena untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan jangka panjang. Inilah yang harus ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ya. Kesadaran berinvestasi. Ya Bang Emon, jadi saya lihat dari angka yang Bang Emon sebutkan tadi ada peningkatan dan justru yang banyak meningkat itu generasi milenial. Saya langsung mengatakan mengembirakan karena
kita tahu bahwa literasi pasar modal ini di antara industri perbankan termasuk yang belum, industri keuangan ya? Ya, industri keuangan ya. Industri keuangan termasuk yang katakanlah rendah. Paling bontot Gitu ya. Sementara seperti yang Bang Iman bilang tadi, begitu penting perencanaan keuangan itu sendiri. Yeah. Nah, upaya apa aja yang dilakukan oleh dalam ini B ya untuk meningkatkan literasi keuangan terutama dari pasar modal ini? Iya, yang jelas kalau kita dari Bursa Efek Indonesia ya, dulu kita hanya pusat informasi pasar modal yang dulu namanya itu, ya sekarang namanya kantor perwakilan, dulu tuh hanya di beberapa tempat saja. Dan sifatnya project. Jadi ketika daerah tersebut berkembang, pindah. Kayak Pekanbaru ini dulunya di Medan. Medan sudah berkembang, pindah ke Pekanbaru. Terus muncul ini. Nah sekarang tuh sudah difikskan. Di setiap provinsi itu harus ada kantor perwakilan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melakukan literasi ke masyarakat. Khusus untuk Riau, ya, tahun ini kami sudah melakukan kegiatan itu 338 kali. Banyak ya. Kegiatan. Jadi kalau kita bagi dengan hari yang sudah ada, yang sudah lewat, mungkin satu hari bisa 2 atau 3 kali kegiatan literasi yang kita lakukan. Dan itu pangsa pasarnya dari mulai milenial sampai kepada kolonial gitu. Sampai yang sudah tua-tua gitu. Itu kita melakukan edukasi karena juga memang karena investasi ini buat siapa saja. Setiap orang yang punya berharap umurnya panjang, dia harus mempersiapkan itu. Dan persiapannya adalah melalui investasi di pasar modal. Gitu salah satunya. Bang Iman, untuk sederhananya nih. Ada seorang karyawan, katakanlah dia cuma bergaji 3 juta. Nah, bisa nggak dia berinvestasi di pasar modal dan bagaimana caranya? Iya, berinvestasi pasar modal itu sekarang sudah sangat terjangkau. Era saya kuliah dulu, kenapa orang-orang kuliah di bawah tahun 2000 tuh nggak bisa berinvestasi pasar modal? Di bawah 2000 tuh ya? Di bawah 2000, karena pembukaan rekening ya untuk generasi milenial ya, pembukaan rekening itu 50 juta. 50 juta untuk 50 juta pada saat itu. Karena makanya pada saat itu dikatakan eksklusif nih orang di pasar modal. Kenapa? Karena memang teknologinya belum nyampe di masyarakat. Pasar modal tuh berada di area teknologi yang tinggi. Sedangkan di masyarakat belum ada yang mencukupi. Makanya di era tahun 2000 itu baru tahun 2000-an baru masuki era 2.0 kan. Ini ya, bukan 4.0, sekarang 4.0. Dulu tahun 2000-an tuh baru komuter. Kita ada lantai bursa muncul. Dulu sebelumnya papan tulis. Jadi kalau dengan menggunakan papan tulis, yang transaksi orang yang datang ke sana order. Telepon belum banyak. Masih mungkin pager kita kenal ya tahun 90-an. Kemudian berkembang era 2.0, era computerized. Ini ya. Orang nelpon ya ke pusat. Dan orang di daerah itu sangat sulit karena lebih cepat orang pusat yang menginput order dibanding orang dari daerah. Nah, karena dari orang daerah nelpon dulu ke pusat telepon ke lantai bursa baru masuk. Jadi teknologi mahal. Apalagi di tahun-tahun dulu kita kenal wartel, warung telekomunikasi. Kalau nelpon siang baru assalamualaikum sudah 1.500 gitu. Nanti habis untuk di situ nanti. Itu makan siang gitu 1.500 tuh ini. Jadi makan siang 1.500 tuh ini tahun segitu gitu. Jadi orang mau nelpon atau orang mau transaksi dengan cara telepon ya itu ada fee minimal mahal sekali. Nah sekarang dengan era 4.0 semua orang sudah pakai gadget, akselerasi teknologi internet yang begitu hebat sehingga harganya murah gitu nih ya. Akhirnya pembukaan rekening sudah 100.000 sudah bisa. Kalau misalnya tadi contoh seorang karyawan dengan pendapatan 3 juta itu sudah sangat memungkinkan sekali untuk bisa berinvestasi. Ini cuman yang saya sarankan kalau orang-orang dengan pendapatan di bawah itu ya harus berpikir tetap di pasar modal itu ada 700 lebih saham ya yang ada yang mungkin prospeknya bagus, ada yang kurang bagus, ada juga yang memang tidak bagus. Nah, usahakan dengan modal yang terbatas tadi tetap membeli barang yang bagus. Tetap yang membeli barang bagus caranya adalah dia membeli nyicil ya. Dan untuk sebelum membeli nyicil tentunya dia harus punya rekening dulu nih. Ya, jadi dia datang ke broker, membuka rekening, nanti akan ada 2 rekening. Rekening saham dan rekening uang. Dan dua-duanya ini harus atas nama isi investor. Mas Hafiz, buka rekening. Nanti rekening sahamnya atas nama Mas Hafiz.
rekening uangnya yang khusus untuk jual beli sahamnya atas nama Mas Hafiz. Ini yang salah satu membedakan dengan produk-produk di luar pasar modal. Menjamin Contohnya ada keamanan. futures, ada komoditi dan sebagainya, itu rekeningnya masih satu. Kalau di pasar modal yang bedakannya ada rekeningnya atas nama investor. Iya. Nah nanti ya kalau misalkan uangnya transfer ke rekening yang khusus untuk jual beli saham, transfer ke situ ya, dikumpulin ketika cukup belikan. Kumpulin lagi ketika cukup belikan. Di situ tidak ada administrasi. Jadi enak, kayak seperti arisan akhirnya. Dan di situ tidak ada saldo minimal. Mas Hafiz nabung di situ ya, naruh di situ sampai dengan 1 juta, ditarik 1 juta bisa nggak? Bisa. Saldo nol. Nggak ada batas itu ya. Kalau kayak di bank kan 67.000. Nah, ada bisa saldo ditarik. minimal kan ininya. Jadi sangat menurut saya kalaupun kita nggak buat dibelikan ke saham, tapi duitnya utuh gitu nih. Tidak ada saldo yang tersisa di situ kalau kita mau narik gitu. Iya. Tapi kan hanya menabung aja akhirnya gitu ya kan keuntungannya. Jadi model dengan cara membeli saham dengan cara mencicil ini ya, tabung misalnya harga sahamnya 1.000 ya, atau harga sahamnya misalnya 3.000, berarti kan satuan jual beli di saham kan satuannya lot. Satu lot untuk saat ini tuh 100 saham. 100 lembar saham. 100 lembar saham. Kalau harganya 3.000 berarti 3.000 kali 100. 300.000. Butuh uang 300.000. Sedangkan dengan Nggak gaji banyak 3 ya? juta, Sebenarnya nggak banyak ya. nggak banyak. Kalau saya dengan uang 3 juta, saya bisa menyisihkannya 100.000 setiap bulan, ya kumpulin dulu di situ. Nanti bulan ketiga kita belikan. Kalau mau yang murah, di bawah itu, ini kita sedang berada di mall apa nih? Oh, Di salah satu mall di Pekanbaru, Iya. ya ini ya. Iya. Mall ini sudah go public. Kalau mau beli beli perusahaannya. beli perusahaannya, ya beli kan perusahaannya bisnisnya ini, Iya. bisnis utamanya ini. Iya. Nah ini harganya 100 sekian, Iya. katakanlah 120 atau 110 Per Jadi lembar saham. per lembar saham. Jadi kalau kita mau beli mall ini kasarnya dengan cara kita kan kalau mau beli saham kan kita memiliki perusahaannya, Iya. kita menjadi pemilik perusahaan. Pemilik Hari perusahaan. kita menjadi pemilik mall ini. Iya. Ya dengan harga misalnya 110 atau 120 ini Iya. kali 100 kita hanya butuh duit 12.000. 12.000. 12.000 kita sudah bisa memiliki mall ini kan kasarnya seperti itu, Iya. satu lot. Jadi kalau kita yakin bahwa perusahaan ini yang punya mall ini dia akan berkembang terus, Iya. ya udah kita cicil aja di situ. Iya. Terus ini kan ini konsep sederhana seperti itu. Jadi dengan uang yang 3 juta tadi ya kita bisa kembangkan di situ. Iya. Nah minimal dengan penghasilan yang terbatas ini kita bisa mempersiapkan anak kita misalnya untuk kuliah. Anak kita baru 1 tahun atau 2 tahun, ya udah belikan saja, cicil gitu ininya, dan biarkan karena untuk jangka panjang dan kita meyakini apa ya perusahaan yang kita beli itu perusahaan yang bagus dalam waktu 10 atau 15 tahun ke depan masih akan ada. Iya. Itu caranya. Ya dari paparan Pak Emon tadi bisa kelihatan bahwa justru saatnya sekarang itu sangat mudah untuk berinvestasi di pasar modal dan Betul. juga nggak mahal ya, itu bisa murah sebenarnya. Murah, terjangkau sekali. Internet ini aksesnya terbuka luas, Iya. gampang. Kemudian juga apalagi kalau milenial mereka sangat akrab dengan ini ya. Betul. Dan juga tapi memang satu memang harus kita harus disadari oleh para tribuners juga bahwa berinvestasi ini jangka waktunya panjang gitu ya, Iya. Bang Imon ya. Jadi tidak bisa seperti kita jualan goreng gitu, kita bikin pagi, kita jual sore duitnya udah dapat gitu. Betul. Nah, Tapi sebetulnya bisa Mas. Iya. Apa namanya kalau gini, orang yang melakukan ada sebuah kalimat dari Bapak investor dunia, Warren Buffett dia bilang resiko itu akan datang kepada kita, kepada ya kita semua ya ini ya, ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu. tidak tahu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang kita tidak tahu, resiko akan datang pada kita. Jadi kalau kita mau berinvestasi di pasar modal, kita bisa menjadi seorang investor, bisa menjadi seorang traders. Seorang traders tadi yang dijelaskan jual beli. Iya. Asal kita punya ilmunya, dan banyak ilmunya, trainingnya banyak. Ya kita geluti, kita perhatikan, ya itu bisa juga kita berinvestasi seperti itu. Itu jangka pendek ya. Untuk jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka panjang, karena kan sebenarnya kodratnya ini jangka panjang. Iya. Peluang jangka pendeknya tetap ada, cuman ya ini kodratnya untuk jangka panjang lah kasar seperti itu. Iya kita bisa ikuti dengan pola yang tidak terlalu banyak
data yang harus kita analisa ininya untuk kalau jangka panjang. Selagi perusahaannya bagus ya dia akan tumbuh. Tapi kalau untuk trading kan perlu waktu, ya waktu kita cukup untuk ini, kemudian pengetahuan juga harus di-upgrade. Ya jangan tanpa pengetahuan kita memasuki sebuah produk investasi. Kita tinggal tunggu kejedotnya gitu. Jadi sebetulnya bisa jadi kita jadi seorang trader ataupun jadi investor. Tapi lebih ideal sebetulnya karena produk ini diciptakan untuk jangka panjang sebetulnya. Investasi. Ya kita investasi menjadi seorang investor gitu. Nah, kembali ke profil di Riau tadi, investor di Riau. Nah, dari investor milenial yang Pak Emon lihat seperti apa mereka ini? Apakah dari kalangan banyak mahasiswa atau memang orang tuanya kaya atau gimana yang Bapak Emon lihat? Ya, kita nggak bisa lihat detail sampai ke silsilah keturunan ya. Nasabnya kita nggak bisa lihat gitu. Nasabnya seperti itu. Tapi kalau kita ngelihat dari data tadi bahwa dengan jumlah 9 ribuan investor milenial dan aset sahamnya 63 miliar dan aset selain sahamnya di obligasi dan juga kemudian reksadana angkanya 42 miliar, artinya di atas 100 miliar angkanya gitu. Berarti rata-rata bisa kalau di saham saja sekitar 7 juta portofolionya, kalau digabung berarti kurang lebih 10 juta per orang kalau kita bikin rata-rata. Artinya sebetulnya ini dari kalangan yang memang secara ekonomi dia punya gitu nih ya. Bisa dari kampus, bisa jadi di luar kampus. Anak SMA juga sudah ada. Asal dia punya KTP, dia bisa buka rekening. Ada beberapa anak SMA yang datang ke kantor. Anak SMA dia? Anak SMA, ini ya. Ada juga yang dibawa sama orang tuanya, ya ini ya. Orang tuanya mengikutkan anaknya sudah punya KTP untuk ikut sekolah pasar modal di program kita, dan dia buka rekening. Ada juga pernah seorang ibu-ibu, dia dulu bisnisnya adalah jual beli uang untuk lebaran itu loh. Untuk penukaran uang? Iya, dan dia juga jual beli gorengan juga. Dia buka gorengan juga. Karena dia nggak ngerti tentang komputer dan sebagainya, bawa anaknya yang SMP. Untuk yang mengikutkan ke sekolah pasar modal, dan dia belajar. 1 tahun, 2 tahun, dia datang lagi, dianya yang ikut. Ibunya kenapa? Sendiri? Karena anaknya mau ngelola sendiri. Jadi bisa seperti itu gitu ini ya. Artinya bahwa siapapun bisa gitu. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa buka rekening saham 100.000 sudah bisa. Kalau harga saham paling rendah itu Rp50. Kalau dikalikan kita membeli saham dalam satuan lot hanya 100 lembar, berarti 100 kali 50, 5.000 sudah bisa beli saham. 5.000. Ya kan? Jadi artinya anak SMA juga terjangkau sebetulnya secara harga. Cuman kembali selalu saya ingatkan dalam program training saya ataupun seminar ya, selalu mengingatkan bahwa membeli produk investasi adalah kita membeli prospek. Membeli tanah yang kita beli adalah prospeknya. Membeli ya sama kalau ya kayak mahasiswa biasanya selalu sindir kalau teman-teman mau nyari jodoh nanti pasti ngeliat prospek kan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Prospeknya gimana nih? Keturunannya bagus ya, bibit, bobot, biasanya yang dilihat kan begitu ini ya. Itu prospek. Sama dalam investasi juga yang kita beli sebelum prospeknya, masa depannya gitu. Sehingga jangan sampai harganya murah tapi nggak punya prospek. Lebih baik buat sedekah, udah jelas hari Jumat yang bagus gitu ya. Sedekah. Nah, terkait dengan itu memang apa tips dari Bang Emon untuk yang praktis ini untuk pemula yang akan berinvestasi di pasar modal? Ya, kalau untuk pemula yang jelas sih dia harus mengikuti dulu, memahami dulu produknya. Jadi ada 3 hal prinsip dasar dalam berinvestasi. Yang pertama adalah uang ini adalah uang lebih. Uang lebih? Uang lebih maksudnya adalah uang yang memang disiapkan untuk jangka panjang. Kan kita meyakini bahwa hidup kita jangka panjang, berarti kita juga harus mempersiapkan dong untuk jangka panjang kita, mencicil. Jadi uang lebih itu, karena investasi adalah bagian dari pendapatan. Makanya saya selalu sampaikan bahwa pendapatan kita dikeluarkan harusnya untuk konsumsi, tabungan, dan investasi. Bahkan pensiun kita, jatah pensiun kita, itu dalam gaji pertama kita sebetulnya sudah ada alokasinya. Gitu nih. Nah, dana yang bersama jangka panjang itulah dana lebih. Karena dana lebih akan ada ketika orang punya tujuan. Dan kalau tujuannya kuat, dia pasti bisa melakukan itu. Tapi orang yang tujuannya nggak kuat, nggak melakukan itu. Jadi yang pertama adalah dana lebih yang bisa menginvestasi. Yang kedua adalah melakukan pemecahan investasi.
Kan orang biasanya di tanah semua gitu. Padahal tanah itu produk investasi yang solid. Jangan taruh telur di satu keranjang gitu. Ya gitu ini ya. Don't put all egg in one basket. Jangan Iya. pernah menaruh telur ke dalam satu keranjang. Iya. Saya pernah ketemu dengan orang yang tuan tanah lah ya. Iya. Dia tanah semua. Saya bilang tanah ini produk yang solid. Iya. Kalau mau jual butuh waktu. Jadi harusnya diversifikasi ke produk yang memang dicairkan bisa cepat cair. Iya. Produk liquid ini ya. Akhirnya dia mulai tuh mau memecah ini ya, Hmm. memecah investasinya ya. Itu ada diversifikasi. Yang ketiga ini menjadi penting adalah memahami produknya sebanyak mungkin. Karena banyak orang yang ikut hanya melihat untung, mekanismenya nggak tahu. Nah, banyak orang kena investasi bodong. Jadi namanya investasi gini, ada investor ya, teman-teman ya, kemudian ada penyelenggara, ada bisnisnya. Harus ada 3 itu ya. Iya, modelnya kan begitu. Iya. Nah, kita kebanyakan hanya mengenal perantaranya saja, Iya. penyelenggaranya saja. Model bisnisnya seperti apa itu nggak dipahami. Inilah yang terjadi sehingga karena penyelenggaranya adalah saudara, penyelenggaranya adalah toko. Kita tertipu percaya oleh si penyelenggaranya, bukan oleh model bisnisnya. Jadi pahami model bisnisnya. Itu akan memberikan peluang kepada keuntungan kita. Gitu nih. Nah, ini yang perlu. Nah, untuk memahami model bisnisnya, saham itu apa, pasar modal seperti apa, ya ikuti trainingnya. Ada program sekolah pasar modal di kita, ya. Sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal namanya, waktunya 1 hari. Kalau untuk online ini 2 jam. 2 ya. jam. 2 jam ikuti, terus kita membuka rekening 100.000 dan kita praktek. Langsung praktek. Langsung bisa praktek ini ya. Jadi itu karena ini kan bisnis harus dipraktekkan. Itu di mana khususnya Bang? Di Bursa Efek? Iya, kalau online kan bisa di mana-mana Oh, iya, ini online, ya. ya. Jadi kita posisi di manapun kita bisa ikut di mana Iya, saja ini ya. Ya. Jadi di tempat kami juga ada sekarang masih online ya, ini sekolah pasar modalnya itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kita memahami dulu, setelah paham baru kita praktek. Prakteknya dengan kalau 100.000 kan sekarang nilainya nggak terlalu besar Iya. ya. Artinya untuk belajar secara bisnis praktek kita sudah bisa lah. Minimal kita memahami akhirnya, paham perusahaan ini seperti apa, siapa saja pemiliknya dan sebagainya. Sehingga dari situ kita akan bisa, ini cocok buat kita, ini enggak. Dan kalau bisa model bisnisnya kita paham. Kayak misalkan biasa bisnis sawit. Ya belilah saham-saham sawit. Yang kita pahami kapan naik harga TBS-nya, kapan turunnya. Di situ momen kalau turun kita beli, harga TBS-nya turun, kita beli sahamnya. Nanti kalau TBS-nya naik, kita lihat sahamnya, kalau naik kita jual. Udah di situ saja, jangan kemana-mana kalau kita nggak tahu model bisnisnya apa. Itu menjadi penting dan jadi kunci resiko itu tidak datang kepada kita. Ya. Itu ingat Tribuners, 3 tadi yang dibilang Pak Eman tadi, ada penyelenggara dan ada model bisnisnya. Ya. Jangan tergiur oleh iming-iming untung duluan yang besar, tapi kita nggak tahu bisnisnya seperti apa. Iya, betul. Ya, itu yang sering bikin orang terkena. Betul. Nah, Pak Eman, ini kita bincang-bincang ke Pak Eman sendiri nih. Ya. Yang saya tahu Pak Eman udah lama sekali dia menggeluti ini ya. Untuk di Riau aja saya udah 2003 ya. 13 tahun ini. 17. 17 ya, 17 tahun. Nih, apa yang menyebabkan atau yang membuat passion Pak Eman masuk ke pasar modal ini? Iya, sebetulnya saya mohon maaf nih ke alumni sarjana ekonomi karena saya sarjana teknik. Sarjana teknik. Sarjana teknik. Iya. Ya, ini cukup menarik sebetulnya. Cuman walaupun saya di teknik gitu ya, Iya. memang dari kuliah saya sudah cari, kan kalau dulu itu ada namanya pojok bursa. Iya. Saya main ke sana dan saya Itu di juga kampus tertarik- ya? Di kampus Iya. ini ya. Saya tertarik untuk Itu yang di bidang- masih pakai gambar-gambar itu ya? Iya. Kayak papan itu ya? Betul, itu zaman-zaman di bawah tahun 2000 lah gitu. Iya. Kalau saya kuliah kan di bawah tahun 2000. Iya. Itu sangat tertarik sekali. Kenapa? Pada dulu saya berpikir bahwa di teknik itu kan logika, angkanya pasti dan Presisi. sebagainya gitu kan. Kalau di ekonomi kan orang belajar ekonomi, ngapalin dan sebagainya. Ternyata setelah saya geluti di ekonomi, ternyata lebih dinamis. Contoh pandemi ini dampaknya mana-mana nih. Ada kejadian gunung meletus, dampak ke ekonominya. Jadi kita dipaksa untuk berpikir secara logis dari sisi ekonomi gitu ini.
Kalau di kayak model kendaraan bermotor itu mesinnya sama dengan mesin potong rumput. Iya. Hanya mungkin otomatiknya dan sebagainya, motor-motor yang ada secara sistem sama, Iya. secara teknis sama. Jadi teknisnya nggak mengalami perkembangan, hanya otomatisasi Iya. dan passionnya yang berubah sehingga harganya berubah. Tapi di ekonomi bisa sangat dinamis sekali. Disitulah saya tertarik sekali untuk mempelajari ini, dan tahun 2000-an saya baru nyemplung. Sebelum awalnya tidak di bursa, saya awalnya di produk-produk komoditi juga. Iya. Sempat ke sana, terus akhirnya masuk ke bursa dan di 2003 Oktober, dan kebetulan di bagian literasi, di bagian edukasi. Dan di situ saya merasa nyaman karena kenapa? Ketika orang yang kita edukasi terus dia menggunakan produknya dengan baik dan mengikuti SOP-nya lah, dan dia juga menghindari bagaimana menghindari risiko dan sebagainya, diikuti dengan baik cara berinvestasi dan dia mengalami untung. Terus kemudian ngasih kabar ke saya, waduh saya sangat senang sekali. Kenapa? Artinya apa ilmu yang saya sharing ini bermanfaat dan berkah. Karena kan ujungnya sebuah pengetahuan adalah ketika mendapatkan keberkahan. Nah, berkah akan lahir kalau ya ada muncul manfaat. Manfaat akan muncul ketika dipraktekkan. Jadi memang ini ilmunya ilmu praktek agar menjadi bisa berkah gitu nih. Dan ketika itu terjadi, ini menjadi suplemen buat saya ya ini ya, untuk terus berkontribusi memberikan sharing kepada masyarakat tentang pemahaman kesadaran berinvestasi, mengelola uang dengan bijak gitu nih. Itu jadi apa ya? Mungkin kalau sekarang tingkatnya udah seperti ibadah buat saya gitu nih. Iya. Karena ya ini saya kemarin dengan teman-teman kampus mendirikan Desa Keuangan Syariah. Desa Keuangan Syariah. Desa Keuangan Syariah. Harapannya apa? Ya masyarakat di situ mengenal keuangan dengan baik ininya. Dia tidak hanya syariah, tapi dengan mengenal keuangan dia lebih terbuka, bisa wise mengelola uangnya dan sebagainya. Ini menjadi hal yang luar biasa buat saya secara pribadi gitu nih. Jadi kesempatan buat saya untuk bisa berkontribusi lah. Iya. Gitu ini. Ya. Nah, kalau saya bayangkan seperti ini, Indonesia katakanlah warganya, penduduknya udah sangat akrab dengan investasi, dengan di pasar modal, katakanlah sekitar 70% keluarga sudah punya rekening di pasar modal. Apa yang Pak Eman bayangkan kalau itu sudah terjadi? Ya artinya dia secara finansial sudah lebih baik, gitu nih ya. Kalau kita melihat negara sebelah, ya, yang kita orang Riau selalu berpatokan ke sana, ya, Malaysia. Malaysia. Kan udah belasan persen. Belasan persen masyarakatnya berinvestasi di pasar modal. Kepada produk apa? Produk sukuk, produk syariahnya. Itu hampir rata-rata. Kalau kita kan ada sukuk, ada saving bond retail ya, kita masih banyak di saving bond retail. Itu produk kalau kita secara syariah buat syariah. Yang syariahnya sukuk itu. Mereka itu udah 12 apa 13%. Nah, kita masih di bawah 5%. Jauh, ya? Atau kalau untuk di pasar modalnya kita baru 3 juta. 3 juta dibanding 260 juta jiwa gitu deh. Kira-kira berapa? Rasionya berapa itu Pak Eman harusnya? Kecil sekali ini. Kalau yang ideal berapa rasionya harusnya? Ya, kalau yang ideal sebetulnya ya semua orang melakukan investasi. Semua orang yang punya masa depan, harapan umur panjang, dia harus mengelola uang dengan bijak. Salah satu, kan tadi ada prinsip diversifikasi, salah satunya adalah pokoknya uangnya disisihkan di pasar modal. Ibarat main bola kan segitiga sebetulnya. Yang di bagian belakang ini biasa lebih banyak. Penyerang ini 2 atau maksimal 3 lah. Nah, penyerang ini biasanya di pasar modal nih. Ada mungkin 10 sampai 30% itu dialokasikan ke pasar modal untuk persiapan jangka panjang. Di bagian yang belakangnya ini konsumsi, biasanya agak besar. Bisa 40 atau 50% untuk konsumsi, di tengah ini untuk kebutuhan mendadak ininya. Jadi pengaturannya seperti itu. Nah, semakin orang paham dengan pengaturan itu, orang juga mempersiapkan jangka panjang, tentunya beban pemerintah juga tidak terlalu besar. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah naik kelas nih. Dari yang dulunya banyak di tabungan, ya. Kayak sekarang kan akhirnya dampaknya apa? Karena orang tidak mempersiapkan kondisi ketika dia PHK, yang terjadi apa? Kriminalitas naik, ya. Kemudian juga angka pengangguran juga pasti tumbuh. Kesejahteraan pasti turun.
potensi orang yang rawan miskin kemarin sekarang udah menjadi miskin. Kenapa? Karena pendapatannya hilang. Nah, kalau dia masih punya pendapatan, tentunya dia masih bisa menghidupi keluarganya dengan baik 3 sampai dengan 6 bulan melihat kondisi krisis. Ini harapannya gitu. Salah satu investasi jangka panjang itu adalah untuk menutupi hal-hal seperti ini juga. Iya. Gitu ini. Nah, terakhir Pak Eman, apa impian atau keinginan yang jangka panjang atau yang belum kira-kiranya yang belum dicapai oleh Bang Eman dalam karirnya di industri keuangan ini? Iya, kalau sebelum keinginan saya adalah masyarakat memahami produk investasi secara baik dan benar, sehingga dia mengelola uangnya secara bijak. Ya bijak ya, bukan benar ya. Jadi bijak dalam artian dia ada alokasi untuk persiapan jangka pendek, mempersiapkan, kemudian dia juga ada alokasi untuk jangka panjang, dia siapkan dengan baik sesuai dengan proporsinya. Sehingga ketika dia dengan cara pengelolaan seperti ini, harapannya adalah masyarakat Indonesia itu financial freedom. Ketika dia membutuhkan uang, Pak, kebutuhan uang muncul di masa yang akan datang dan tiba waktunya, dia sudah siap. Sehingga dengan seperti itu kan akhirnya menghindari hutang juga. Dengan menghindari hutang, ya dia hidupnya akan lebih bahagia biasanya. Orang yang bebas dari hutang biasanya dia bahagia. Nah, harapannya itu ujungnya, bahwa masyarakat Indonesia lebih bahagia dengan berinvestasi melalui pasar modal salah satunya. Gitu. Oke, Bang Eman, terima kasih sekali. Sama-sama. Banyak sekali ilmu-ilmu atau informasi yang sangat bermanfaat, terutama bagi Tribuners tentang investasi di pasar modal, bahwa ternyata investasi di pasar modal itu bukan sesuatu yang mahal, sesuatu yang sulit, tapi sesuatu yang mudah dijangkau sebenarnya. Betul. Apalagi di era sekarang yang internetnya udah semakin cepat, menjangkau ke semua wilayah. Dunia dalam genggaman. Jadi dan juga untuk berinvestasi juga tidak perlu modal besar. Iya, betul ini. Terima kasih sekali Bang Emon. Sama-sama. Ya, kita nanti mungkin kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Siap. Ngobrol lagi tentang investasi, bagaimana meningkatkan literasi keuangan di tengah masyarakat kita. Siap. Demikian Tribuners, bincang-bincang kami dengan Bapak Eman Sulaiman, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia Provinsi Riau. Semoga ada manfaatnya dan terutama bagi Tribuners bagaimana untuk menambah pengetahuannya untuk bisa berinvestasi dan memulai berinvestasi dari sekarang. Terima kasih. Jumpa lagi dengan saya Hafiz. Sampai jumpa. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.